Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidzawil imani wal ihsan al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasikhul khairat kulla waqtin wa awan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min naw'il insan. Amma ba'd, ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Utsman bin Affan rahimakumullah. Melalui hari Jumat yang mulia ini, khatib berpesan untuk diri khatib pribadi, khususnya umumnya untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama untuk menguatkan ketakwaan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa, ini adalah bagian dari langkah kita untuk menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah, selaras dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semuanya, di antara masing-masing kita, yaitu siapa? Atqakum, yaitu orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari Jumat ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita keimanan untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita, untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata atas kekuatan kita pribadi, bukan semata-mata atas keinginan kita pribadi. Ini tidak lain dan tidak bukan, hari ini kita dikumpulkan detik ini bersama-sama di rumahnya Allah, yaitu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sadar bahwasanya kesehatan yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, hari ini pun kita detik ini duduk dengan nyaman di tempat yang mulia pada detik ini kalau kita sadari bahwa ini adalah pertolongan Allah, maka kita akan terheran-heran ketika ada orang hidup di dunia tetapi kemudian memiliki sifat sombong kepada sesama manusia, atau justru dia menyombongkan diri atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup kita di dunia ini tidak akan selama-lamanya.
Kita harus mengetahui, bangun bahwasanya kita berada di dunia ini tidaklah lama. Kita di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu maka jangan sampai hati kita, jangan sampai pribadi kita merasa lebih hebat dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Al-Isra ayat 137, yang artinya bahwa janganlah engkau berjalan di bumi ini maraha, dengan memiliki sifat sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ini pengingat untuk kita semuanya. Hakikatnya jamaah sekalian, kita hidup di dunia ini adalah abdun dhaifun, hamba yang lemah, abdun dzalilun, hamba yang tidak bisa apa-apa. Maka hamba yang lemah ini yang Allah ciptakan, diciptakan oleh zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melaksanakan sujud tetapi hati kita tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sujud, hakikatnya adalah kita betul-betul mengakui bahwa kami adalah abdun dhaifun, kami adalah hamba yang lemah ya Allah. Hamba yang lemah membutuhkan zat yang maha kuat, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini larangan Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kita berjalan di atas buminya Allah, di atas bumi yang Allah ciptakan dengan memiliki sifat maraha, dengan memiliki sifat sombong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melalui ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya agar apa? Agar kita tidak memiliki sifat sombong dan menjauhi sifat untuk memiliki rasa membangga-banggakan diri kita sendiri, menjauhi bahwasanya kita merasa lebih hebat dari yang lain, terlebih merasa lebih hebat dari Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai kemudian, ini pesan pribadi khususnya untuk diri khotib pribadi. Jangan sampai kita memiliki di hati kita rasa yang memiliki bahwa saya adalah paling hebat, saya adalah lebih dari segalanya dari yang lain. Bahkan na'udzubillah min dzalik, sampai merasa lebih hebat dari Sang Khalik. Karena pada hakikatnya tadi di awal, apapun yang kita dapatkan, apapun segala nikmat yang kita dapatkan pada detik ini, tidak lain dan tidak bukan adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita untuk memiliki sifat sombong. Allah melarang kita berjalan di atas buminya Allah dengan memiliki sifat sombong. Hal ini apa? Hal ini mengajarkan kepada kita semuanya agar kita tidak memiliki rasa berlebih-lebihan, agar kita tidak memiliki rasa yang kemudian dilaknat oleh Allah SWT, yaitu al-kibar, yaitu sifat yang kemudian menjadi alasan Allah untuk mengusir iblis karena saat itu merasa sombong karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Bahkan iblis berkata, halaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Itu wujud kesombongan Allah, kesombongan iblis laknatullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Quran surah Luqman ayat 18, yang artinya bahwa janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, dan
Allah tidak menyukai orang-orang yang sangat membanggakan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jum'ah Masjid Utsman bin Affan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong, takabbur, merasa paling hebat dan merasa paling berkuasa sendiri merupakan sifat yang salah satu sifat yang dapat menghalangi kita, menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas menyampaikan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur, memiliki sifat sombong. Mithqalu dzarratin min kibrin, meskipun sifat sombongnya itu hanya sekecil biji sawi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah telah mengingatkan kita. Nabi Muhammad dalam hadisnya menguatkan kembali kepada kita. Agar apa? Agar kita tidak merasa paling hebat di antara yang lain. Karena ketika seseorang merasa paling hebat di antara orang lain, pada hakikatnya dia sebenarnya sedang menutupi kelemahan yang ada pada dirinya. Sekali lagi bahwa ketika dia merasa paling hebat di antara orang lain, pada hakikatnya dia telah atau sedang menutupi kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya. Sehingga pada hakikatnya orang yang membanggakan dirinya, orang yang sombong berada di dalam hatinya, orang yang berjalan di atas bumi Allah dengan memiliki sifat sombong, pada hakikatnya dia memiliki banyak kelemahan yang kemudian dia tutupi dengan sifat sombongnya, dia tutupi dengan sifat angkuhnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Sombong melalui yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya tersebut, sombong bagian daripada warisan sifat iblis. Sombong bagian dari sifat iblis yang salah satunya sebagai penyebab iblis diusir oleh Allah dari surganya Allah SWT. Oleh karena itu maka melalui kesempatan yang mulia ini, terlebih lagi kita baru saja melewati bulan Ramadan, baru saja melewati bulan Syawal, dan insya Allah sebulan ke depan kita masuk lagi salah satu bulan mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka momen yang baik ini mari kita gunakan sebagai yang pertama, bahan introspeksi diri kita. Sudahkah kita menghilangkan rasa sombong di dalam diri kita? Sudahkah kita ketika berjalan di atas bumi Allah merasa bahwasanya saya berjalan di bumi Allah karena atas pertolongan Allah SWT? Sudahkah kita merasa di dalam ibadah kita
Saya beribadah kepada Allah karena atas pertolongan Allah SWT, bukan semata-mata atas kehendak pribadi tanpa cawe-cawe dari Allah SWT. Sudahkah di dalam kehidupan kita merasa bahwasanya apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan itu bukan karena semata-mata atas usaha maksimal kita, tetapi ada bantuan, ada pertolongan dari Allah SWT. Dan yang paling penting, tanamkan ke dalam diri kita selalu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat Masjid Utsman bin Affan yang dirahmati Allah SWT, atas uraian tadi, maka harapannya yang hadir di sini pada hari ini tidak hanya untuk dirinya pribadi saja. Sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada istri kita, didiklah anak istri kita agar tidak memiliki sifat sombong, agar tidak merasa paling bangga atau paling hebat di antara makhluk yang lain, sehingga nanti pada akhirnya bisa bersama-sama keluarga tersebut masuk bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramil awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hafidhu ala ta'ati wa khuduril jum'ati wal jama'ah was sawmi wa jami'il ma'murat wal wajibat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.